Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ruang Kisah, ruang berbagi kisah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang penuh makna. Kisah tentang seorang pedagang sate yang melakukan pesugihan bersama dengan istrinya. Di salah satu sudut kota yang ramai, tinggallah seorang pedagang sate bernama Arif. Setiap malam, ia berjualan di tepi jalan, menghangatkan suasana dengan aroma daging yang dibakar sempurna. Namun, di balik senyumnya yang ramah, hidupnya dipenuhi dengan berbagai kesulitan. Istrinya, Nani, selalu menginginkan hidup yang lebih baik. Meskipun mereka hidup dalam kemiskinan, Nani selalu berusaha untuk tampil glamor di hadapan teman-teman arisannya. Ia tak mau teman-teman arisannya mengetahui jika dirinya hidup serba kekurangan. Sehingga apapun akan dilakukannya, agar terlihat sebagai orang yang berada. Nani selalu membawa perhiasan yang berkilau, meski semua itu hasil dari hutangnya ke beberapa bank. Ia menghabiskan uang untuk membeli barang-barang yang tidak mampu mereka bayar, dan setiap di penghujung bulan, wajah Arif dipenuhi kecemasan, melihat tumpukan tagihan yang semakin membengkak. Suatu hari, saat duduk di rumah, Nani mengeluh. "Arif, kita tidak bisa terus begini. Aku ingin hidup lebih baik. Semua teman-temanku memiliki segalanya, sementara kita masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari," ungkap Nani, matanya berbinar dengan keinginan yang tak terpuaskan. Arif hanya bisa menghela napas, hatinya berat. Ia berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan mereka, tetapi seolah-olah semua usaha itu tak pernah cukup. "Aku sudah berusaha, Nani. Apa lagi yang bisa kita lakukan?" jawabnya lembut. Namun, Nani tidak menerima kenyataan itu. Ia bertekad untuk mengubah nasib mereka. "Aku dengar dari teman, ada seorang dukun yang bisa membantu kita. Kita bisa melakukan pesugihan. Bayangkan, semua utang kita bisa lunas dan kita bisa hidup layak," katanya dengan penuh semangat. Dengan hati yang ragu, Arif mengikuti permintaan istrinya. Mereka pergi menemui dukun tersebut, seorang wanita tua yang sudah lama bergelut di dunia hitam. Dukun itu memberikan syarat yang aneh, bahwa Nani harus mau melayani makhluk peliharaannya, makhluk yang berwujud hitam besar, berbulu, dan mempunyai tanduk di kepalanya. Tanpa rasa takut dan pertimbangan sedikit pun, Nani langsung mengiyakan syarat dari dukun tersebut. Nani sangat percaya bahwa ini adalah jalan keluar dari segala masalah mereka. Sementara sang suami yaitu Arif, ia hanya diam saja, dan lebih mengikuti istrinya yang sangat antusias dengan ritual tersebut. Hingga tiba saatnya, mereka melakukan ritual pemanggilan sosok iblis yang akan memberikan kekayaan. Ritual itu dilakukan di dalam goa yang ada di bawah kaki gunung. Setelah semua sesajen disiapkan, sang dukun langsung duduk bersila, dan membaca beberapa mantra untuk memanggil sosok yang dimaksud. Sementara istri dari Arif, yaitu Nani, ia diharuskan untuk tiduran di sebuah tempat yang sudah disediakan, dengan ditaburi beberapa bunga yang sudah disiapkan, dan tak sehelai benang pun yang menutupi tubuhnya. Tak butuh waktu lama, sosok yang dimaksud langsung datang, diawali dengan suara eraman yang keras dan sangat menakutkan. Perlahan, sosoknya pun mulai terlihat. Iblis yang berwujud tinggi dan sangat besar, matanya merah menyala, serta tanduk yang ada di kepalanya, tak sedikit pun membuat Nani merasa takut. Berbeda dengan Arif yang tampak gemetaran, serta sedikit bergeser dari tempat duduknya. Hingga akhirnya, jin tersebut menjilati Nani dari ujung kaki sampai ujung kepala. Air liurnya yang terus menetes, membasahi sekujur tubuh Nani yang tak sehelai benang pun menghalanginya. Nani juga tampak menikmatinya, hingga ia tak sadar mengeluarkan beberapa desahan, yang membuat Arif merasa cemburu dan juga kesal. Melihat istrinya diperlakukan seperti itu, Arif berniat untuk mengurungkan niatnya.
Namun dukun yang mendampinginya berkata jika semua sudah terlambat dan tidak bisa dibatalkan. Dengan sangat terpaksa dan juga perasaan takut, Arif hanya bisa pasrah melihat istrinya disetubuhi sosok menyeramkan tersebut. Setelah ritual selesai, Arif dan Nani diberi wejangan oleh si dukun bahwa besok di pagi hari akan ada segepok uang yang sangat banyak, dan uang itu akan ditaruh di gerobak dagangannya dengan dibungkus plastik berwarna hitam. Namun, syarat yang harus dipenuhi adalah setiap bulan Arif dan Nani harus memberikan tumbal dengan cara menulis nama lengkap si korban di kertas yang sudah disiapkan. Tanpa panjang lebar, Nani langsung mengiyakan dan juga menyanggupi syarat yang diajukan oleh si dukun. Mereka pun akhirnya pulang ke rumah. Keesokan harinya, benar saja, setelah dicek di gerobak sate tempat biasa Arif menaruh uang dagangannya, ada bungkusan plastik yang berwarna hitam. Pak Arif pun langsung membuka bungkusan hitam tersebut. Ternyata benar, di dalam plastik hitam itu ada gepokan uang yang sangat banyak. Dengan perasaan senang dan bahagia, Arif langsung memberitahukan hal itu kepada istrinya. Nani yang sedang berada di kamar, ia langsung terbangun menghampiri Pak Arif setelah mendengar Pak Arif memanggilnya dengan sangat kegirangan. Mereka pun menghitung uang yang sangat banyak, itu merupakan jumlah uang yang tak pernah dipegangnya seumur hidup. Beberapa hari kemudian, Nani langsung membelanjakan uang tersebut. Ia membeli banyak perhiasan, membeli beberapa mobil mewah, dan melunasi hutang-hutangnya di bank. Rumah mereka juga direnovasi dan bikin lebih besar dari sebelumnya. Ketika waktu arisan, Nani memamerkan beberapa perhiasan yang ada di tangannya. Ia juga memperlihatkan kalung dan juga anting yang harganya cukup mahal. Beberapa teman arisannya sangat iri, mereka tak menyangka Nani bisa secepat itu bisa sukses dan juga kaya raya. Seiring berjalannya waktu, tiba saatnya mereka untuk memberikan tumbal seperti yang sudah disepakati dengan dukun tersebut. Tanpa sepengetahuan suaminya, Nani menuliskan nama Rahmat untuk menjadi tumbal pertamanya. Padahal, Rahmat adalah kakak iparnya sendiri. Rahmat juga orang yang memberikan modal usaha untuk mereka berjualan sate. Dan ia juga kakak kandung dari suaminya sendiri. Melihat istrinya menuliskan nama kakaknya di daftar tumbalnya, Arif langsung marah besar. Ia tak habis pikir, kenapa kakaknya sendiri yang ia jadikan tumbal? Kenapa tidak orang lain saja, yang tidak ada hubungan keluarga? Beberapa hari kemudian, Pak Rahmat yang semula sehat-sehat saja, tiba-tiba menjadi sakit. Tubuhnya juga dipenuhi dengan luka cakaran yang cukup dalam.